Dipaksa cerai oleh mertua dan suamiku. Kini mereka sujud di kakiku setelah tahu siapa aku sebenarnya. Sebelum lanjut, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Senandung merdu itu mengalun dari bibir Kaila, mengisi setiap sudut dapur yang hangat. Matanya berbinar. Tangannya cekatan mengaduk adonan kue yang akan menjadi hidangan penutup malam ini. Kue ini adalah favorit suaminya, Arfan. Sudah 2 tahun mereka menikah. Dan Kaila masih merasakan getaran cinta yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Cinta yang begitu tulus, hingga ia tak peduli dengan segala perkataan orang yang merendahkannya. Ia merasa cukup dengan cinta Arfan, yang dulunya adalah satu-satunya benteng pelindung dari segala cemoohan. Namun, tirai kebahagiaan itu kini mulai tipis dan rapuh. Di balik senyum hangat Kaila, ada kecemasan yang terus menghantui. Cemoohan itu bukan lagi datang dari orang lain, melainkan dari wanita yang seharusnya ia panggil ibu, Nyonya Fatma. Ibu mertuanya itu tak pernah menyukai Kaila. Sejak awal, ia menentang keras hubungan Arfan dengan Kaila, wanita yang ia anggap biasa-biasa saja, dan tidak sepadan dengan status sosial keluarga mereka yang terpandang. Haruskah selalu ada lagu yang tidak jelas itu, Kaila? Suara Nyonya Fatma memecah keheningan sore. Ia berdiri di ambang pintu dapur, menatap Kaila dengan tatapan yang dingin. Tangan kanannya memegang sebuah majalah mode, seolah-olah ia sedang membandingkan Kaila dengan para wanita anggun di sana. Suaramu tidak merdu, lebih baik fokus saja pada pekerjaanmu. Kaila menghentikan senandungnya. Senyumnya pudar, tetapi ia mencoba mengembalikannya. Maaf, Ibu. Saya hanya sedang senang. Arfan suka sekali kue ini. Nyonya Fatma mendengus. Arfan menyukainya? Arfan hanya pura-pura. Mana mungkin anak saya yang seleranya tinggi menyukai makanan dari orang desa sepertimu? Hati Kaila tertusuk. Ia menarik napas panjang, mencoba meredam gejolak emosi di dadanya. Ibu, saya memang bukan dari kota besar, tapi saya bisa membuat kue ini dengan sepenuh hati. Hati tidak bisa dimakan, Kaila, jawab Nyonya Fatma tajam. Yang penting adalah nama baik keluarga. Dan sayangnya, kau tidak membawa nama baik apa-apa. Kau hanya beban. Kaila menunduk, merasa malu dan kecil. Di masa lalu, Arfan akan langsung membelanya. Ibu, jangan berkata begitu pada Kaila. Dia istriku. Tapi kini, pembelaan itu semakin jarang terdengar. Arfan semakin sering menunduk, menghindari tatapannya saat Nyonya Fatma merendahkan Kaila. Cinta yang dulu begitu kuat kini terkikis perlahan, seperti batu yang terus-menerus digerus air. Malam harinya, setelah makan malam yang hening dan penuh tekanan, Arfan memanggil Kaila ke ruang kerja. Ruangan itu terasa berat, bukan seperti tempat yang seharusnya menjadi saksi bisu kebahagiaan. Ada apa, Mas? Tanya Kaila, mencoba tersenyum. Arfan menatap Kaila dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah, penyesalan, tetapi juga ketidakberdayaan di matanya. Kaila, kita harus bicara. Bicara apa? Apa ada yang salah dengan kue yang kubuat tadi? Tanya Kaila, hatinya berdebar tak karuan. Arfan menggeleng. Bukan soal kue. Ini tentang kita. Ia menghela napas. Tangannya gemetar saat mengambil sebuah amplop coklat dari dalam laci. Ibu benar, Kaila. Kita tidak sepadan. Tubuh Kaila terasa membeku. Dunia di sekitarnya seakan berhenti berputar. Ia menatap amplop coklat di tangan Arfan, lalu menatap wajah suaminya yang kini terlihat asing. Maksud Mas? Kita harus berpisah, Kaila. Ucap Arfan, suaranya pelan dan bergetar. Ini surat cerai. Ibu sudah menyiapkannya. Kaila merasa seolah ada palu godam yang menghantam dadanya. Ia tidak bisa bernapas. Cerai? Tapi kenapa? Mas, kita baik-baik saja. Nyonya Fatma muncul dari balik pintu, seolah-olah ia sudah menunggu momen ini. Baik-baik saja? Kau tidak pernah baik-baik saja untuk keluarga kami. Kaila, lihat dirimu. Kau tidak punya pendidikan yang tinggi,
Kau tidak punya koneksi bisnis, dan kau tidak bisa memberikan anak laki-laki untuk Arfan. Kau hanya aib. Air mata Kaila mengalir deras. Ia menatap Arfan, memohon dengan matanya. Mas, apa yang ibu katakan itu benar? Kamu setuju? Arfan menunduk, menghindari tatapan Kaila. Kaila, kita tidak punya pilihan. Ibu benar. Demi nama baik keluarga, kita harus mengakhirinya. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk jantung Kaila. Ia tidak bisa percaya bahwa pria yang berjanji akan mencintainya selamanya kini memintanya pergi. Rasa sakitnya begitu nyata, begitu menusuk. Ia melihat ada air mata di mata Arfan, tetapi air mata itu tidak cukup kuat untuk membela cintanya. Kaila sadar, Arfan sudah menyerah. Dengan tangan gemetar, Arfan menyerahkan pulpen kepada Kaila. Tanda tangani ini, Kaila. Semuanya akan berakhir dengan cepat. Kaila mengambil pulpen itu. Pandangannya kabur karena air mata. Ia melihat nama Arfan yang sudah lebih dulu tertera di sana. Pria yang ia cintai. Pria yang kini meminta ia pergi. Dengan hati yang hancur, ia menorehkan tanda tangannya. Ia tidak melawan. Ia tidak lagi punya kekuatan. Malam itu, Kaila pergi. Ia tidak membawa apa-apa, kecuali tas kain kecil berisi beberapa baju dan buku harian. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi pipinya. Ia berjalan di bawah guyuran hujan, di tengah malam yang dingin, meninggalkan rumah yang seharusnya menjadi surga baginya. Ia menoleh ke belakang, melihat rumah mewah itu terakhir kalinya. Di balik tirai jendela, ia melihat bayangan Nyonya Fatma dan Arfan. Mereka tidak menoleh, tidak peduli. Kaila sadar, ia tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari keluarga itu. Ia hanya sebuah angan-angan indah yang kini harus ia lupakan. Malam yang basah dan dingin menjadi saksi bisu kepergian Kaila. Setiap tetes hujan yang jatuh ke tanah seolah mewakili air mata yang tak henti mengalir di pipinya. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti naluri yang membawanya menjauh dari rumah yang kini terasa asing. Di dalam tas kain kecilnya, ia hanya memiliki beberapa lembar pakaian, buku harian, dan satu-satunya harta berharga yang tersisa, kenangan akan cinta yang kini hanya menjadi luka. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan bus malam, Kaila akhirnya tiba di terminal kecil di dekat kampung halamannya. Aroma tanah basah dan udara pedesaan yang sejuk langsung menyambutnya, memberikan sedikit ketenangan di tengah badai emosi yang berkecamuk di dadanya. Ia tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, kecuali satu orang yang selalu ia sebut rumah. Bibinya, Bibi Siti. Rumah kecil berdinding kayu itu tampak sama persis seperti saat ia meninggalkannya 2 tahun lalu. Halaman depan yang rimbun dengan tanaman herbal dan bunga melati yang harum. Kaila melangkah ragu. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu kayu yang usang. Siapa di luar sana? Suara parubaya yang hangat terdengar dari dalam. Ini saya, Bibi, jawab Kaila. Suaranya tercekat. Pintu terbuka, dan Bibi Siti berdiri di sana. Rambutnya yang mulai memutih tergerai, dan wajahnya yang keriput dipenuhi kehangatan. Ketika matanya menangkap sosok Kaila yang basah kuyup dan rapuh, ekspresi wajahnya berubah. Ia langsung menarik Kaila ke dalam pelukannya. Ya Tuhan, Kaila, kenapa kamu pulang dengan keadaan seperti ini? Bisik Bibi Siti. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Kaila tidak bisa menahan tangisnya lagi. Di dalam dekapan hangat Bibi Siti, ia menumpahkan semua rasa sakit dan kekecewaan yang ia rasakan. Bibi Siti dengan sabar mendengarkan setiap patah kata yang keluar dari bibir Kaila. Setiap kisah pahit tentang Nyonya Fatma dan pengkhianatan Arfan. Setelah Kaila lebih tenang, Bibi Siti menyiapkannya teh hangat dan selembar selimut tebal. Mereka duduk di kursi rotan di teras belakang, menatap bulan yang malu-malu muncul dari balik awan. Bibi sudah tahu ini akan terjadi, kata Bibi Siti pelan. Kaila menoleh, terkejut. Apa maksud Bibi? Nak, kamu bukan wanita biasa. Kamu menyembunyikan identitasmu selama ini. Kamu tahu betul keluarga Arfan hanya melihat status, bukan hati. Bibi Siti menghela napas. Bibi tidak pernah menyukai Arfan. Dia terlalu lemah.
Dia tidak berani membela kamu dari ibunya. Dan sekarang, mereka sudah membuang permata yang sangat berharga. Permata? Tanya Kaila. Matanya berkaca-kaca. Bibi, mereka bilang aku adalah beban. Beban. Bibi Siti tertawa kecil. Tawa yang terdengar pahit. Kaila, kamu adalah pemilik sah dari Kaya Design Co., salah satu perusahaan desain interior terbesar di negeri ini. Itu adalah warisan dari orang tuamu. Bibi hanya ditugaskan untuk menjaganya sampai kamu siap. Kaila tertegun. Ya, ia ingat. Ia memang yatim piatu sejak kecil. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat ia masih sangat muda. Bibi Siti adalah orang yang merawatnya dan mengelola semua aset peninggalan orang tuanya. Kaila memang tahu bahwa ia memiliki warisan, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa itu sebesar ini. Selama ini, ia hidup sederhana, tidak pernah menyentuh 1 sen pun dari harta warisannya. Ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa ia bisa berhasil dengan usahanya sendiri. Kaila, kata Bibi Siti lagi, suaranya berubah menjadi lebih serius. Sudah saatnya. Kamu sudah memenuhi janji. Kamu sudah mencoba hidup sederhana. Kamu sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi orang biasa. Sekarang, saatnya kamu kembali. Saatnya kamu mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu. Janji itu. Kaila ingat. Janji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuktikan ia pantas dicintai apa adanya, bukan karena harta. Ia ingin melihat apakah cinta Arfan tulus, bukan karena status sosial. Ia sudah mencoba, dan ia gagal. Hati Arfan, yang dulu ia pikir tulus, ternyata semu. Kekuatan cinta mereka tak sebanding dengan ego dan kesombongan Nyonya Fatma. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Bibi, ucap Kaila, suaranya bergetar. Kamu harus mulai dari dalam dirimu, jawab Bibi Siti. Bangkitlah dari keterpurukan ini. Jangan biarkan mereka melihatmu hancur. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menyakiti mereka, tapi dengan menunjukkan kepada mereka bahwa kamu adalah wanita yang sangat berharga, yang mereka buang dengan sia-sia. Mendengar kata-kata itu, sesuatu di dalam hati Kaila bergejolak. Rasa sakit dan kekecewaan perlahan berubah menjadi amarah. Amarah yang dingin dan terkendali. Ia tidak bisa terus-menerus terpuruk. Arfan dan Nyonya Fatma tidak pantas mendapatkan air matanya. Kaila menatap Bibi Siti dengan mata yang kini tidak lagi dipenuhi air mata, melainkan tekad yang membara. Bibi, aku mau kembali ke kota. Aku mau mengambil alih perusahaanku. Aku mau menjadi diriku yang sebenarnya. Bibi Siti tersenyum bangga. Itu baru Kaila yang Bibi kenal. Kaila bangkit dari duduknya. Dinginnya malam tidak lagi ia rasakan. Tekadnya membakar semua kesedihan yang tersisa. Ia akan kembali ke kota, bukan sebagai Kaila yang sederhana dan lemah, tapi sebagai Karin, pemilik Kaya Design Co., yang elegan dan kuat. Ia akan menunjukkan kepada Arfan dan Nyonya Fatma siapa wanita yang mereka buang. Permainan baru akan dimulai, dan kali ini, ia yang akan menjadi dalangnya. Tekad yang membara di mata Kaila tidak hanya sekadar kata-kata. Di rumah kecil Bibi Siti, ia memulai perjalanannya kembali. Namun, bukan perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin. Bibi Siti membantunya. Wanita tua itu dengan sabar mengajari Kaila berbagai hal yang sempat ia lupakan. Cara berbicara di depan umum dengan percaya diri, etika bisnis yang ketat, dan yang paling penting, bagaimana cara menutupi luka di hati dengan senyuman yang paling elegan. Kaila, yang dulunya menyukai gaun-gaun sederhana dan tanpa riasan, kini mulai belajar mengenakan pakaian yang pas dan riasan yang menonjolkan kecantikannya. Setiap kali ia bercermin, ia melihat pantulan yang berbeda. Bukan lagi Kaila yang pemalu dan rapuh, melainkan sosok wanita yang memiliki mata tajam dan sorot mata penuh percaya diri. Dunia akan melihatmu sebagai Karin, kata Bibi Siti suatu sore, saat Kaila mencoba sepatu hak tinggi pertamanya. Seorang Karin yang sukses, berkelas, dan tidak pernah mengenal kata menyerah. Kaila tersenyum. Terima kasih, Bibi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bibi Siti hanya mengangguk.
matanya dipenuhi kebanggaan. Kamu tidak pernah mengecewakan siapapun. Hanya saja, mereka buta. Setelah beberapa bulan di kampung halaman, Kaila merasa siap. Ia kembali ke kota, tetapi kali ini, ia tidak naik bus malam. Ia mengendarai mobil mewah yang selama ini Bibi Siti simpan untuknya. Di dalam mobil itu, ia bukan lagi Kaila. Ia adalah Karin, pemilik Kaya Design Eco, perusahaan yang siap ia bangun menjadi lebih besar dari sebelumnya. Setibanya di gedung kantor Kaya Design Eco, Kaila disambut oleh para staf yang ramah, tetapi mereka tidak tahu siapa dia. Mereka mengenali Kaila sebagai Karin, pimpinan perusahaan baru yang akan mengambil alih. Selama ini, perusahaan itu dikelola oleh manajer yang dipercaya Bibi Siti. Dan kini, sudah saatnya Kaila mengambil alih kemudi. Ruang kerja Karin adalah cerminan dari dirinya yang sekarang, elegan, minimalis, dan berkelas. Jendela besar menghadap langsung ke panorama kota yang sibuk, seolah-olah ia melihat dunia di bawahnya, dunia yang pernah membuangnya. Karin memulai pekerjaannya dengan cepat. Ia bukan hanya pimpinan, tetapi juga seorang ahli di bidang desain. Ia mengadakan rapat, bertemu dengan klien-klien besar, dan memberikan ide-ide brilian yang membuat semua orang terkesima. Banyak klien yang ingin bekerja sama dengannya, termasuk beberapa perusahaan yang memiliki koneksi dengan keluarga Arfan. Di sisi lain kota, Arfan dan Nyonya Fatma merasakan dampak dari kepergian Kaila. Bisnis mereka, yang dulunya stabil, kini mengalami kemunduran. Mereka kehilangan beberapa proyek penting dan hutang mulai menumpuk. Nyonya Fatma menyalahkan Arfan, dan Arfan menyalahkan Nyonya Fatma. Hubungan ibu dan anak itu mulai retak. Yang dulunya begitu kuat kini dipenuhi dengan perselisihan. Ini semua karena kamu, Arfan, teriak Nyonya Fatma suatu pagi, saat membaca tagihan hutang yang menumpuk. Seharusnya kau tidak membiarkan Kaila pergi. Dia membawa sial. Bukan aku yang menyuruhnya pergi, Bu. Ibu yang memaksanya. Balas Arfan, frustrasi. Dan sekarang apa? Kita harus bagaimana? Saat itulah, Nyonya Fatma melihat sebuah majalah bisnis yang tergeletak di meja. Di sampul depan majalah itu, ada sebuah artikel besar dengan judul, Karin, arsitek sukses di balik fenomena Kaya Design Co. Nyonya Fatma tertarik. Kaya Design Co? Nyonya Fatma mengerutkan kening. Bukankah mereka baru muncul? Tapi kelihatannya sangat sukses. Kita harus mencari cara untuk bekerja sama dengan mereka. Arfan, siapa tahu kita bisa mendapatkan proyek besar dan menyelamatkan bisnis kita. Arfan mengambil majalah itu dan melihatnya. Gambar di majalah menunjukkan seorang wanita yang sangat cantik, elegan, dan berwibawa. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna krem, rambutnya ditata rapi, dan matanya memancarkan ketegasan. Siapa Karin ini? Aku tidak pernah melihatnya, ucap Arfan, merasa terkesima. Nyonya Fatma memicingkan mata, memperhatikan setiap detail wajah Karin di majalah. Dia memang bukan dari kalangan kita, tapi dia terlihat sangat berpengaruh. Kau lihat kan, dia memegang kendali penuh atas perusahaan itu. Kita harus menghubunginya. Arfan, ini satu-satunya jalan keluar kita. Arfan mengangguk. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dari Karin yang terasa familiar. Matanya, senyum tipisnya seperti pernah ia lihat di suatu tempat. Namun, ia menepisnya. Tidak mungkin Karin adalah Kaila. Kaila adalah wanita sederhana yang tak tahu apa-apa tentang bisnis. Sementara Karin adalah ratu di kerajaannya sendiri. Sementara Arfan dan Nyonya Fatma disibukkan dengan rencana busuk mereka, Karin duduk di ruang kerjanya, tersenyum sinis. Ia sudah membaca berita di majalah itu, dan ia tahu bahwa tak lama lagi Arfan dan Nyonya Fatma akan menghubunginya. Permainan baru akan dimulai. Dan kali ini, ia yang akan menentukan aturannya. Kisah cinta yang berakhir, seringkali meninggalkan jejak penderitaan yang tak terduga. 2 tahun setelah mengusir Kaila dari rumah mereka, hidup Arfan dan Nyonya Fatma jauh dari kata bahagia. Kehidupan yang mereka impikan, dengan kemewahan dan status sosial yang semakin tinggi,
ternyata hanyalah ilusi. Bisnis properti keluarga yang selama ini menjadi kebanggaan, kini terancam bangkrut. Keran uang yang dulu mengalir deras kini hanya menyisakan tetesan. Di ruang makan yang dulunya selalu penuh dengan hidangan mewah, kini hanya tersaji makanan sederhana. Nyonya Fatma menatap piringnya dengan pandangan kosong. Wajahnya yang dulunya selalu dipenuhi kesombongan, kini terlihat keruh dan dipenuhi kecemasan. Ia tak henti-hentinya menyalahkan Arfan. "Ini semua salahmu, Arfan," serunya, meletakkan sendok dengan kasar. "Kamu tidak becus mengelola bisnis. Seharusnya kau fokus pada proyek-proyek besar, bukan hanya menunggu klien datang." Arfan, yang juga sedang frustrasi, menatap ibunya dengan tatapan lelah. "Bu, ibu yang menyuruhku mengambil alih manajemen keuangan. Dan lihat sekarang, kita rugi besar karena ibu terlalu boros. Semua uang habis untuk membeli barang-barang yang tidak penting." Nyonya Fatma tersentak. "Boros? Itu semua untuk menjaga nama baik keluarga kita. Kau pikir kita bisa tetap dianggap terpandang jika kita hidup seperti orang miskin?" Pertengkaran itu menjadi pemandangan sehari-hari di rumah mereka. Hubungan ibu dan anak yang dulunya sangat erat, kini dipenuhi dengan perselisihan. Kehidupan mereka, yang tadinya penuh dengan tawa rekayasa, kini dipenuhi dengan amarah dan penyesalan. Mereka berdua sama-sama mencari kambing hitam atas kegagalan ini, tetapi tidak ada yang berani mengakui bahwa mereka telah membuang permata yang sesungguhnya. Suatu sore, saat Arfan duduk di ruang kerja, ia melihat tumpukan tagihan yang menggunung di mejanya. Ia memijit keningnya. Hidupnya terasa hampa. Ia merindukan Kaila, merindukan senyumnya yang sederhana, merindukan masakan rumahan yang selalu dibuatkan untuknya. Ia menyesal telah membiarkan ibunya mengendalikan hidupnya. Tetapi penyesalan itu hanya sebatas di hati, tidak pernah berani ia ungkapkan. Tiba-tiba, Nyonya Fatma masuk ke ruangan, membawa majalah bisnis yang sama yang ia temukan beberapa hari lalu. "Arfan, ibu punya ide," serunya, matanya berbinar. "Kita harus bekerja sama dengan mereka." Arfan mengangkat alisnya. "Bekerja sama dengan siapa?" "Ini, perusahaan kaya desain Eko. Lihat, mereka sangat sukses. Proyek-proyek mereka luar biasa dan mereka memiliki koneksi yang luas. Kita bisa menjalin kerjasama, dan bisnis kita akan selamat." Arfan mengambil majalah itu. Ia menatap wajah Karin di sampul depan. Wanita yang elegan dan berwibawa itu terasa begitu jauh dan tak terjangkau. "Bu, mereka perusahaan besar. Mana mungkin mereka mau bekerja sama dengan kita yang sedang diambang kebangkrutan? Justru itu, kita harus menutupi kebangkrutan kita. Kita harus terlihat meyakinkan. Percayakan pada ibu, Arfan. Ibu akan membuat mereka tertarik." Nyonya Fatma mulai menjalankan rencana busuknya. Ia mencoba menghubungi Karin, tetapi selalu gagal. Teleponnya tidak pernah diangkat. Email yang ia kirimkan tidak pernah dibalas. Nyonya Fatma merasa sangat frustrasi. "Arfan, kau yang harus menghubungi dia," perintah Nyonya Fatma. "Kau harus menggunakan segala cara agar bisa bertemu dengannya. Kita tidak punya banyak waktu." Arfan pun mulai mencoba. Ia menghubungi relasi bisnisnya yang memiliki koneksi dengan perusahaan kaya desain Eko. Ia bahkan mencoba datang ke kantor perusahaan itu, tetapi ia hanya bisa sampai di lobi. Satpam di sana memberitahunya bahwa Karin sangat sibuk dan tidak bisa diganggu. Semakin Arfan dan Nyonya Fatma mencoba, semakin sulit bagi mereka untuk menjalin kontak dengan Karin. Rasa frustrasi mereka berubah menjadi obsesi. Mereka mulai mencari tahu lebih banyak tentang Karin, mencari tahu masa lalunya, mencari tahu bagaimana ia bisa menjadi begitu sukses. Tetapi, informasi tentang Karin sangat minim. Ia adalah sosok misterius yang tiba-tiba muncul dan langsung menjadi sorotan. "Siapa sebenarnya Karin ini?" gumam Arfan suatu malam, sambil menatap foto Karin di majalah. Ia merasa ada ikatan aneh dengan wanita itu. Sorot matanya yang tajam, senyum tipisnya, semua itu mengingatkannya pada Kaila. Namun, ia tidak pernah bisa menghubungkan keduanya.
Kaila adalah wanita sederhana yang ia buang. Sementara Karin adalah wanita yang tidak terjangkau. Ia menepis pikiran itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya. Sementara itu, di balik tirai yang tebal, Kaila, yang kini adalah Karin, tersenyum puas. Ia tahu Arfan dan Nyonya Fatma sedang berusaha menghubunginya. Ia sengaja membuat mereka sulit, membuat mereka merasa putus asa. Ia tahu, semakin mereka putus asa, semakin mereka akan terjerumus ke dalam perangkap yang ia siapkan. Permainan ini baru saja dimulai. Arfan dan Nyonya Fatma akhirnya berhasil. Setelah puluhan kali panggilan tak terjawab, ratusan email yang tak terbalas, dan beberapa kali percobaan datang ke kantor, Arfan menggunakan satu-satunya koneksi bisnis terakhir yang paling ia hargai. Seseorang yang sangat berhutang budi pada ayahnya, yang kini menjadi salah satu direktur di perusahaan besar dan memiliki hubungan baik dengan Kaya Design Eko. Setelah permohonan yang panjang dan cerita yang dilebih-lebihkan tentang urgensi bisnis mereka, koneksi itu akhirnya berhasil mendapatkan janji temu. Pagi itu, ketegangan menyelimuti rumah Arfan dan Nyonya Fatma. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka. Pakaian yang mereka kenakan saat menghadiri acara-acara penting di masa lalu. Mereka harus terlihat meyakinkan, seperti pengusaha sukses yang hanya membutuhkan sentuhan akhir untuk kembali ke puncak. Namun, di balik pakaian mahal itu, ada kekhawatiran yang mendalam. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Kau harus bersikap ramah, Arfan, bisik Nyonya Fatma, saat mereka berada di dalam mobil menuju gedung Kaya Design Co. Jangan terlihat sombong. Puji-puji dia, buat dia merasa penting. Ingat, kita butuh dia. Aku tahu, Bu, jawab Arfan. Tangannya mengepal di atas setir. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena ia akan bertemu dengan seorang pengusaha sukses, tetapi karena ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa tentang pertemuan ini. Ia tidak bisa melupakan perasaan aneh yang ia rasakan setiap kali melihat foto Karin. Karin, yang sebenarnya adalah Kaila, duduk dengan tenang di ruang kerjanya yang luas. Ia menatap keluar jendela, melihat kota yang ia cintai dan benci. Ia tahu Arfan dan Nyonya Fatma akan datang. Bibi Siti sudah memberitahunya tentang panggilan telepon yang masuk dari kenalan lama mereka. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia sudah menyiapkan panggungnya. Meja kerjanya yang besar dan minimalis, kursi-kursi kulit yang mewah, dan pemandangan kota yang menakjubkan. Semua itu adalah bagian dari jebakan. Ia ingin Arfan dan Nyonya Fatma melihatnya sebagai Karin yang tak terjangkau, wanita yang jauh di atas mereka. Ia tidak ingin mereka melihatnya sebagai Kaila yang rapuh dan mudah diremehkan. Pintu ruangannya terbuka, dan sekretarisnya masuk. Nyonya Karin, Tuan Arfan dan Nyonya Fatma sudah datang. Biarkan mereka masuk, ucap Karin. Suaranya tenang dan berwibawa. Arfan dan Nyonya Fatma melangkah masuk. Mata mereka langsung terpana oleh keindahan ruangan itu. Mereka melihat Karin duduk di belakang meja kerjanya. Wanita itu tidak hanya cantik di foto, tetapi jauh lebih memukau di dunia nyata. Sorot matanya yang tajam dan aura kekuasaannya membuat mereka merasa kecil. Nyonya Karin, sapa Nyonya Fatma, mencoba terdengar ramah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Karin bangkit dari kursinya. Tangannya terulur ke Arfan dan Nyonya Fatma. Silakan duduk. Mari kita langsung ke intinya. Arfan menatap Karin. Ia masih tidak percaya bahwa wanita di depannya adalah Kaila. Tidak ada jejak Kaila yang sederhana dan pemalu. Karin adalah sosok yang benar-benar berbeda. Kami sangat terkesan dengan perusahaan Anda, Nyonya Karin, ucap Arfan, mencoba meyakinkan. Proyek-proyek Anda luar biasa. Kami ingin mengundang Anda untuk berkolaborasi dengan perusahaan kami. Karin duduk kembali, kakinya menyilang. Apa yang membuat Anda berpikir saya akan bekerja sama dengan Anda? Nyonya Fatma mengambil alih pembicaraan. Tentu saja. Perusahaan kami adalah salah satu perusahaan properti paling terpandang di kota ini. Kami memiliki koneksi yang luas dan pengalaman bertahun-tahun. Dengan menggabungkan kekuatan kami, kita bisa menaklukkan pasar. Arfan hanya mengangguk,
mendukung perkataan ibunya. Ia tahu itu semua adalah kebohongan. Perusahaan mereka hampir bangkrut. Mereka tidak punya koneksi yang luas lagi, dan pengalaman bertahun-tahun mereka kini hanya menjadi cerita masa lalu yang pahit. Karin hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia bisa melihat kebohongan itu di mata mereka. Ia tahu mereka berbohong. Ia tahu mereka terdesak. Menarik, jawab Karin, suaranya datar. Tetapi saya sudah melakukan riset kecil-kecilan. Perusahaan Anda sedang tidak dalam kondisi yang baik, bukan? Wajah Arfan dan Nyonya Fatma berubah pucat. Mereka tidak menyangka Karin akan tahu. Itu hanya kendala kecil, gagap Nyonya Fatma. Kami hanya butuh suntikan dana segar. Karin mengangguk pelan, seolah mengerti. Saya bisa membantu, tetapi saya punya syarat. Arfan dan Nyonya Fatma saling pandang. Mereka akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan bisnis mereka. Syarat apa? Tanya Arfan. Karin tersenyum. Senyum yang kini terlihat seperti pemangsa yang siap menerkam. Saya akan memberikan proposal kerjasama. Jika Anda setuju, maka kita bisa memulai. Tetapi jika tidak, maka Anda bisa mencari investor lain. Arfan dan Nyonya Fatma setuju tanpa berpikir dua kali. Mereka merasa sangat lega karena Karin setuju untuk membantu. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah awal dari kehancuran mereka yang sebenarnya. Malam harinya, setelah pertemuan itu, Karin kembali ke rumah kecil Bibi Siti. Ia melepas gaun mewahnya dan kembali mengenakan daster sederhana. Bibi Siti menyiapkannya teh hangat. Bagaimana pertemuannya? Tanya Bibi Siti. Karin tersenyum. Semuanya berjalan sesuai rencana. Bibi, mereka sudah masuk ke dalam jebakan yang aku siapkan. Bibi Siti mengangguk. Bagus. Sekarang, saatnya mereka merasakan apa yang kamu rasakan dulu. Ketenangan Karin di balik mejanya bukan tanpa alasan. Ia tahu, di balik wajah putus asa Arfan dan Nyonya Fatma, ada kesombongan yang masih bersembunyi. Mereka datang memohon, tetapi di mata mereka, Karin hanyalah alat untuk menyelamatkan harga diri mereka yang terancam. Pemandangan itu membuat hati Kaila, yang kini adalah Karin, semakin dingin. Ia merasa seperti seorang dokter yang akan melakukan operasi pada pasien yang sangat sombong. Operasi yang akan menyakitkan, tetapi sangat diperlukan. Setelah Arfan dan Nyonya Fatma pulang, Kaila memanggil sekretarisnya, Dita. Dita, kirimkan draft proposal kerjasama ke Tuan Arfan dan Nyonya Fatma. Beri mereka waktu 24 jam untuk meninjau dan menandatanganinya. Jika lebih dari itu, batalkan semuanya. Baik, Nyonya Karin, jawab Dita. Ia sangat menghormati Karin. Di matanya, Karin adalah sosok yang profesional, cerdas, dan tidak pernah bermain-main dengan bisnis. Proposal yang dibuat Karin bukanlah proposal kerja sama biasa. Itu adalah jebakan yang dibuat dengan sangat hati-hati, ditujukan untuk mengikat Arfan dan Nyonya Fatma. Di dalam kontrak itu, Karin tidak hanya meminta bagian terbesar dari keuntungan, tetapi juga mengendalikan seluruh proyek yang akan mereka tangani. Yang paling penting, ada satu poin yang sangat spesifik dan mengejutkan. Karin menuntut agar seluruh manajemen bisnis Arfan dan Nyonya Fatma dialihkan kepadanya, dan Arfan harus bekerja sebagai asisten pribadinya. Di rumahnya, Arfan dan Nyonya Fatma membaca proposal itu. Nyonya Fatma mengerutkan kening. Ini terlalu berat, Arfan. Kita akan kehilangan kendali penuh atas perusahaan kita. Arfan, yang sudah terbiasa dengan sifat serakah ibunya, menjawab dengan nada lelah. Memangnya kita masih punya kendali, Bu? Kita sudah bangkrut. Ini satu-satunya jalan keluar kita. Setidaknya, kita akan mendapatkan uang untuk membayar hutang-hutang kita. Nyonya Fatma terdiam. Ia tahu Arfan benar. Mereka sudah tidak punya pilihan. Namun, ada satu poin yang mengganggu pikirannya. Tapi kenapa dia ingin kamu menjadi asisten pribadinya? Arfan mengangkat bahu. Entahlah, mungkin dia ingin memastikan bahwa proyek berjalan dengan baik. Aku akan melakukannya, Bu. Apapun yang terjadi, aku akan melakukannya.
Kita tidak punya pilihan lain. Malam itu, mereka berdua tidak bisa tidur. Mereka mempertimbangkan semua risiko. Mereka berdiskusi, berdebat, dan akhirnya, mereka sampai pada satu kesimpulan. Mereka harus menandatangani kontrak itu. Kerugian yang akan mereka tanggung tidak sebanding dengan rasa malu yang akan mereka alami jika bisnis mereka bangkrut. Harga diri mereka, yang selama ini mereka junjung tinggi, akan hancur lebur. Dan itu adalah hal yang paling mereka takuti. Keesokan harinya, tepat 23 jam setelah mereka menerima proposal, Dita mendapatkan balasan email. Sebuah dokumen yang sudah ditandatangani oleh Arfan dan Nyonya Fatma. Kaila, yang kini adalah Karin, melihat email itu dan tersenyum puas. Sekarang, semuanya ada di tangannya. Selamat, Arfan, ucap Karin. Suaranya terdengar dingin saat ia menelepon Arfan. Anda resmi menjadi asisten pribadi saya mulai besok pagi. Suara Arfan terdengar lelah. Baik, Nyonya Karin. Dan jangan datang terlambat, tambah Karin, sebelum ia memutuskan sambungan. Di kantor Kaya Design Eko, Karin memberikan perintah pertamanya kepada Arfan. Tugas pertama Anda, Arfan. Bersihkan seluruh gudang di lantai bawah tanah. Aku butuh ruang itu kosong untuk proyek baruku. Arfan tertegun. Ia tidak percaya. Pria yang dulu menjadi bos dari sebuah perusahaan besar, kini harus membersihkan gudang. Ini adalah pekerjaan yang dulu ia serahkan kepada staf rendahan. Tetapi ia tidak bisa menolak. Ia sudah menandatangani kontrak. Baik, Nyonya Karin, jawab Arfan. Suaranya terdengar datar. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Arfan. Ia harus bekerja dari pagi hingga larut malam. Karin memberikan tugas-tugas yang berat. Tugas-tugas yang dulu ia anggap tidak penting. Arfan harus mengurus semua hal kecil. Dari menyusun jadwal rapat hingga membeli kopi. Setiap kali Arfan mengeluh, Karin hanya akan mengingatkannya pada kontrak yang sudah ia tanda tangani. Anda sudah setuju, Tuan Arfan. Sekarang, lakukan saja pekerjaan Anda, ucap Karin, tanpa emosi. Sikap dingin dan profesional Karin membuat Arfan semakin bingung. Ia tidak bisa melupakan perasaan aneh yang ia rasakan setiap kali ia berada di dekat Karin. Matanya, caranya berbicara, semua itu terasa begitu familiar. Namun, Karin adalah sosok yang sangat berbeda dari Kaila. Kaila adalah wanita yang selalu tersenyum dan ceria. Sementara Karin adalah wanita yang dingin dan penuh perhitungan. Suatu hari, saat Arfan sedang menyusun berkas di ruang kerja Karin, ia melihat foto dirinya dan Nyonya Fatma di atas meja. Di bawah foto itu, ada sebuah catatan kecil. Ia mengambilnya dan membaca tulisan di sana. Ingat, karma itu ada. Arfan terkesima. Tulisan itu, kata-kata itu, ia pernah mendengar itu sebelumnya. Itu adalah kata-kata terakhir yang diucapkan Kaila sebelum ia pergi. Arfan menatap Karin yang sedang sibuk di mejanya. Ia mencoba mencocokkan wajah Karin dengan wajah Kaila yang ada di dalam ingatannya. Perlahan, tirai itu mulai terbuka. Ia mulai melihat kesamaan yang dulu ia sangkal. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak hanya bekerja untuk seorang wanita yang sukses, tetapi juga untuk seorang wanita yang ia buang dengan kejam. Hari-hari Arfan berubah menjadi neraka. Dulu, ia adalah seorang CEO yang dihormati, duduk di kursi empuk, memberikan perintah, dan menjalani hidup mewah. Kini, ia hanya seorang asisten pribadi. Pekerjaannya tidak hanya membersihkan gudang, tetapi juga mengurus hal-hal kecil yang dulu ia anggap di bawah standar. Ia harus membawakan kopi, menjemput klien di bandara, dan memastikan semua berkas rapi di meja Karin. Karin memperlakukannya dengan profesionalisme yang dingin, tanpa sedikit pun emosi. Ia memanggilnya Tuan Arfan, dan setiap perintah yang ia berikan terdengar seperti suara guntur yang memecah keheningan. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan. Hanya ada tatapan tajam yang membuat Arfan merasa kecil. Tuan Arfan, panggil Karin suatu sore, saat Arfan sedang menyusun laporan. Apakah Anda sudah menghubungi klien kita di Semarang? Saya butuh kepastian hari ini. Sudah, Nyonya Karin.
Tetapi mereka belum merespons. Jawab Arfan. Suaranya terdengar lelah. Belum merespons? Apakah Anda sudah menghubungi mereka melalui telepon? Anda harus lebih proaktif, Tuan Arfan. Jika tidak, saya akan anggap Anda tidak kompeten. Jawab Karin. Matanya menatap Arfan dengan tajam. Arfan menelan ludah. Ia tidak bisa berdebat. Ia hanya bisa menuruti perintah Karin. Ia mengambil teleponnya, lalu menghubungi klien itu lagi. Di balik suara profesional Arfan, ada rasa malu yang mendalam. Karin adalah bosnya, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sikap dingin Karin bukan satu-satunya hal yang menyiksa Arfan. Ia juga harus berhadapan dengan kecurigaan yang terus-menerus muncul di benaknya. Setiap kali ia melihat Karin, ia selalu teringat pada Kaila. Cara Karin memegang pulpen, cara ia meminum teh, bahkan cara ia duduk, semua itu begitu mirip dengan Kaila. Namun, ia selalu menepis pikiran itu. Kaila adalah wanita yang sederhana, dan Karin adalah wanita yang sangat berkelas. Mereka adalah dua orang yang berbeda. Tetapi, tulisan di bawah foto dirinya dan ibunya, tulisan itu terus menghantuinya. Ingat, karma itu ada. Sementara itu, Nyonya Fatma juga merasakan dampak dari kerjasama ini. Ia, yang dulunya memegang kendali penuh atas perusahaan, kini hanya bisa pasrah. Bisnis mereka semakin terjerat hutang karena mereka tidak bisa memenuhi semua persyaratan yang ada dalam kontrak Karin. Nyonya Fatma mencoba menghubungi Karin, tetapi sama seperti Arfan, ia selalu gagal. Nyonya Fatma yang dulunya begitu sombong dan berkuasa, kini hanya bisa duduk di rumah, menunggu kabar dari Arfan. Ia mulai mengalami tekanan mental. Rambutnya rontok, tidurnya tidak nyenyak, dan ia seringkali berhalusinasi. Ia merasa melihat Kaila di mana-mana. Kaila yang dulu, Kaila yang sederhana dan lemah, kini muncul dalam mimpinya, tersenyum sinis. Suatu malam, saat Arfan pulang, ia melihat ibunya duduk di ruang tamu, dengan pandangan kosong. "Bu, kenapa ibu belum tidur?" tanya Arfan, mendekati ibunya. Nyonya Fatma menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Arfan, ibu tidak bisa tidur. Ibu terus-terusan memikirkan Kaila. Ibu merasa bersalah. Ibu merasa ibu telah melakukan kesalahan besar." Arfan tertegun. Ia tidak pernah melihat ibunya sesedih ini. "Bu, Kaila sudah bahagia sekarang. Dia sudah melupakan kita." "Tidak, tidak mungkin." Nyonya Fatma menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Ibu melihatnya. Ibu melihatnya di mana-mana." Dia tersenyum, tetapi senyumnya terlihat seperti iblis. Arfan memeluk ibunya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu ibunya sedang mengalami tekanan mental. Tetapi, ia tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri. Ia juga merasakan hal yang sama. Ia juga terus-menerus memikirkan Kaila. Keesokan harinya, Arfan kembali ke kantor. Ia melihat Karin sedang sibuk di mejanya. Ia mencoba mencocokkan wajah Karin dengan wajah Kaila yang ada di dalam ingatannya. Perlahan, tirai itu mulai terbuka. Ia mulai melihat kesamaan yang dulu ia sangkal. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak hanya bekerja untuk seorang wanita yang sukses, tetapi juga untuk seorang wanita yang ia buang dengan kejam. Arfan menarik napas panjang. Ia harus tahu kebenarannya. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebingungan ini. Ia berjalan mendekati meja Karin. "Nyonya Karin," panggil Arfan. Karin mengangkat kepalanya. "Ada apa, Tuan Arfan?" Saya hanya ingin bertanya," ucap Arfan, suaranya bergetar. Apakah Anda mengenal seorang wanita bernama Kaila?" Karin menatapnya. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Kaila? Siapa dia?" jawabnya, seolah-olah ia tidak pernah mendengar nama itu. Pertanyaan Arfan menggantung di udara, memecah keheningan ruang kerja Karin yang elegan. Matanya menatap Karin dengan penuh harap, rasa takut, dan kebingungan. Di sisi lain, Karin hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak bisa diartikan. "Kaila? Siapa dia?" jawab Karin,
seolah-olah nama itu benar-benar asing di telinganya. Aku tidak tahu siapa yang Anda maksud, Tuan Arfan. Jawaban itu seharusnya menenangkan hati Arfan, meyakinkannya bahwa ia salah. Namun, entah kenapa, jawaban itu justru membuat kecurigaannya semakin kuat. Cara Karin mengucapkan nama, Kaila, tidak terdengar seperti seseorang yang baru pertama kali mendengarnya. Ada nada ironi dan kesenangan yang tersembunyi di balik suaranya yang tenang. Arfan tidak menyerah. Ia tahu ia harus menemukan kebenaran. Saya rasa saya pernah melihat foto Anda dengan seorang wanita bernama Kaila. Dia istri saya. Karin mengangkat alisnya, seolah-olah ia sedang mendengar cerita yang paling aneh. Oh ya? Aku tidak ingat pernah berfoto dengan istri Anda. Mungkin Anda salah orang. Tepat saat itu, Arfan melihat sebuah laci di meja Karin yang sedikit terbuka. Ia melihat ada buku harian yang terselip di sana. Ia ingat buku harian itu. Itu adalah buku harian Kaila. Buku yang selalu Kaila bawa kemanapun ia pergi. Jantung Arfan berdebar kencang. Ia harus tahu. Nyonya Karin, boleh saya pinjam pulpen di laci Anda? Tanya Arfan, mencoba mengendalikan suaranya. Karin tersenyum. Senyum yang kini terlihat seperti pemangsa yang siap menerkam. Tentu, Tuan Arfan. Ambil saja. Arfan melangkah mendekati meja Karin. Ia membuka laci itu, dan di sana, ia melihat buku harian Kaila. Tangannya gemetar saat ia mengambil buku itu. Ia melihat nama Kaila terukir di sana, dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Ia membuka buku itu, dan di halaman pertama, ada foto Kaila yang tersenyum. Foto yang sama yang ia lihat di majalah bisnis, tetapi dengan rambut yang lebih sederhana dan pakaian yang lebih polos. Arfan menoleh, menatap Karin. Ia kini tidak melihat Karin lagi. Ia melihat Kaila. Kaila yang sederhana. Kaila yang ia buang. Kamu Kaila? Bisik Arfan. Suaranya tercekat. Karin mengangguk. Senyumnya kini berubah menjadi senyum kemenangan. Ya, Arfan. Aku Kaila. Wanita yang kau paksa cerai. Wanita yang kau rendahkan. Wanita yang kau anggap tidak sepadan dengan keluargamu. Arfan terkesima. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti ada palu godam yang menghantam kepalanya. Ia tidak bisa percaya bahwa wanita yang selama ini ia puja, wanita yang ia anggap tak terjangkau, adalah wanita yang ia buang dengan kejam. Ini tidak mungkin, gagap Arfan. Mengapa tidak mungkin? Kau pikir aku akan hancur setelah kau buang? Jawab Karin. Suaranya dipenuhi amarah yang terpendam. Aku sudah memberitahumu, Arfan. Ada karma. Dan ini adalah karma yang harus kau terima. Saat Arfan masih terkejut, Nyonya Fatma masuk ruangan, tanpa mengetuk pintu. Ia melihat Arfan memegang buku harian Kaila, dan menatap Karin dengan mata terbelalak. Ada apa ini? Kenapa kau memegang buku harian wanita sialan itu, Arfan? Tanya Nyonya Fatma. Arfan menoleh ke ibunya. Matanya dipenuhi air mata. Bu, dia Kaila. Nyonya Fatma menatap Karin, lalu menatap Arfan, lalu menatap Karin lagi. Ia tidak bisa percaya. Wanita yang begitu berwibawa dan elegan ini adalah menantu yang ia benci? Tidak mungkin. Kau berbohong, teriak Nyonya Fatma. Karin bangkit dari kursinya, berjalan mendekati Nyonya Fatma. Kau tidak percaya? Aku akan buktikan. Karin menunjuk ke arah Arfan. Kau ingat saat kau memaksaku menceraikan anakmu? Kau ingat bagaimana kau merendahkan aku? Mengatakan aku tidak sepadan dengan keluarga kalian? Kau ingat bagaimana kau mengatakan aku adalah aib? Nyonya Fatma terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ia ingat semua itu. Ia ingat setiap kata yang ia ucapkan. Karin tersenyum. Kau tahu, ada hal yang tidak kau tahu tentangku, Nyonya Fatma. Kau pikir aku hanya wanita biasa. Wanita yang tidak punya apa-apa. Kau salah. Aku adalah pewaris tunggal dari Kaya Design Eco, perusahaan yang kau butuhkan sekarang. Aku adalah pewaris tunggal dari perusahaan yang kini menjadi penopang hidupmu.
Nyonya Fatma menoleh ke Arfan, lalu menatap Karin lagi. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia menyadari betapa bodohnya mereka telah membuang permata yang sangat berharga. Mereka telah membuang wanita yang bisa menyelamatkan mereka, hanya karena kesombongan mereka sendiri. Arfan menjatuhkan buku harian Kaila. Ia merasakan penyesalan yang mendalam. Ia melihat Kaila, wanita yang ia cintai, berdiri di depannya. Wanita yang kini menjadi bosnya. Wanita yang ia lukai. Ia merasa sangat bodoh dan sangat bersalah. Panggung sudah disiapkan. Jebakan sudah tercipta. Dan sekarang, saatnya Arfan dan Nyonya Fatma menanggung semua konsekuensi yang telah mereka ciptakan sendiri. Ruangan itu terasa dingin, seolah semua kehangatan telah hilang. Arfan dan Nyonya Fatma berdiri mematung, menatap wanita yang dulunya mereka buang, yang kini berdiri di hadapan mereka sebagai sosok yang berkuasa. Kebohongan yang selama ini mereka tutupi, kini terbongkar. Identitas yang mereka sangkal, kini menjadi kenyataan yang menyakitkan. Nyonya Fatma, yang dulunya begitu angkuh, kini lututnya terasa lemas. Ia tidak bisa berkata-kata. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu, ke saat ia memaki Kaila, menuduhnya sebagai aib, dan memaksanya pergi. Ia ingat senyum tulus Kaila, matanya yang selalu memancarkan kebaikan, dan hati Kaila yang tulus mencintai putranya. Semua itu ia buang demi kesombongan dan status sosial yang kini tidak lagi berarti. Arfan, yang dulunya begitu mencintai Kaila, kini hanya bisa menunduk. Matanya dipenuhi air mata penyesalan. Ia melihat Kaila, wanita yang ia cintai, berdiri di depannya. Wanita yang kini menjadi bosnya. Wanita yang ia lukai. Ia merasa sangat bodoh dan sangat bersalah. Ia menyesal telah membiarkan ibunya mengendalikan hidupnya, menyesal telah menceraikan Kaila, dan menyesal telah membuang permata yang sangat berharga. Kaila, bisik Arfan. Suaranya tercekat. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Nyonya Fatma, yang menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya, langsung berlutut di hadapan Kaila. Maafkan ibu, Kaila. Maafkan semua perkataan ibu. Ibu tahu ibu salah. Ibu butuh kamu. Melihat Nyonya Fatma, wanita yang dulunya begitu sombong, berlutut di kakinya, hati Kaila bergetar. Ia merasakan sedikit kehangatan, tetapi kehangatan itu dengan cepat lenyap. Luka di hatinya terlalu dalam, terlalu sakit untuk disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. Butuh saya? Tanya Kaila. Suaranya tenang, tetapi dipenuhi amarah yang terpendam. Dulu, saat saya membutuhkan kalian, kalian membuang saya. Kalian memaksaku untuk pergi. Kalian mengatakan saya tidak sepadan dengan kalian. Lalu sekarang, saat kalian membutuhkan saya, kalian datang memohon. Nyonya Fatma mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi air mata. Kami tahu kami salah. Kaila, kami tidak tahu bahwa kamu adalah pemilik Kaya Design Co. Kami tidak tahu bahwa kamu adalah wanita yang sangat berharga. Karin tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Jadi, jika aku bukan pemilik Kaya Design Co., kalian tidak akan datang memohon maaf? Kalian hanya datang karena kalian butuh uangku, butuh koneksiku, butuh nama baikku, bukan? Jawaban Karin menohok Arfan dan Nyonya Fatma. Mereka tidak bisa menyangkalnya. Mereka memang datang karena mereka butuh Kaila, bukan karena mereka menyesali perlakuan mereka. Tidak, Kaila, teriak Arfan. Aku datang karena aku menyesal. Aku mencintaimu. Kaila. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Karin tertawa. Tawa yang terdengar sangat pahit. Kembali? Kembali kemana? Arfan? Ke masa lalu di mana aku terus-menerus disakiti oleh ibumu? Ke masa lalu di mana kau terus-menerus menunduk? Tidak berani membelaku? Tidak. Arfan. Aku sudah melewati masa itu. Ia menatap Arfan dengan mata yang kini tidak lagi dipenuhi cinta, melainkan kekecewaan. Cinta yang kau berikan padaku dulu, itu cinta yang rapuh. Cinta itu tidak sebanding dengan ego ibumu.
Aku sudah melupakan cinta itu. Nyonya Fatma, yang masih berlutut, mencoba meraih tangan Kaila. Kaila, tolong. Kami akan melakukan apa saja. Kami akan bersujud di kakimu. Kami akan menjadi budakmu. Kami hanya butuh kamu untuk membantu kami. Karin menarik tangannya. Tidak, kalian tidak perlu bersujud di kakiku. Karena saat kalian menyuruhku bersujud, saat itu juga, kalian sudah kehilangan aku. Karin berjalan ke mejanya, mengambil sebuah dokumen, dan memberikannya kepada Arfan. Ini adalah dokumen yang menyatakan bahwa aku akan mengambil alih seluruh perusahaan kalian. Kalian tidak bisa menolak. Kalian sudah menandatangani kontrak. Arfan dan Nyonya Fatma membaca dokumen itu. Wajah mereka berubah pucat pasi. Mereka menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Kaila. Mereka telah membuang permata yang sangat berharga, dan sekarang, mereka harus membayar harganya. Karin menatap mereka berdua, dengan tatapan yang penuh kemenangan. Sekarang, kalian bisa pergi. Aku sudah selesai dengan kalian. Nyonya Fatma dan Arfan berdiri. Mereka berjalan keluar dari ruangan itu dengan kepala menunduk. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka kehilangan segalanya. Bukan karena Kaila, tetapi karena kesombongan mereka sendiri. Pintu kantor Kaila tertutup dengan suara pelan, memisahkan Arfan dan Nyonya Fatma dari kehidupan mewah yang selama ini mereka kira adalah takdir mereka. Mereka berjalan menyusuri koridor. Langkah-langkah mereka terasa berat. Kepala mereka tertunduk dalam rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Mereka telah kehilangan segalanya. Bukan karena orang lain, melainkan karena kesombongan mereka sendiri. Dunia yang dulunya berada di telapak tangan mereka, kini hanya menjadi bayangan yang menyakitkan. Di dalam kantornya, Kaila duduk di balik meja kerja, memandang dokumen yang menyatakan pengambil alihan perusahaan Arfan dan Nyonya Fatma. Tangannya memegang pena, tetapi ia tidak segera menandatanganinya. Di hatinya, ada rasa kosong yang aneh. Ia telah membalas dendam, tetapi itu tidak memberikan kepuasan yang ia bayangkan. Rasa sakit yang dulu ia rasakan masih ada, tetapi kini ia tahu bagaimana mengendalikannya. Dendam bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Bibi sudah menebak ini akan terjadi, ucap Bibi Siti, yang ternyata sudah menunggu Kaila. Ia masuk ke ruangan dengan teh hangat di tangannya. Kaila menatap Bibi Siti. Aku tahu, Bibi. Tapi, aku tidak merasa bahagia. Bahagia tidak datang dari membalas dendam, jawab Bibi Siti lembut, meletakkan cangkir teh di meja. Bahagia datang dari memaafkan, terutama memaafkan dirimu sendiri. Kamu sudah berhasil, Kaila. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu adalah wanita yang sangat berharga. Sekarang, saatnya kamu memulai hidup baru, tanpa mereka. Kaila menatap dokumen itu sekali lagi. Ia memikirkan Arfan dan Nyonya Fatma, yang kini harus memulai hidup dari nol. Ia tidak lagi merasakan amarah, tetapi hanya rasa kasihan. Mereka telah menghukum diri mereka sendiri dengan kesombongan. Dengan tekad yang baru, Kaila mengambil pena dan menandatangani dokumen itu. Ia bukan lagi Kaila yang rapuh, melainkan Karin, wanita yang tangguh dan penuh dengan semangat hidup. Ia akan membangun perusahaan yang lebih besar, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Kaila mengambil alih seluruh perusahaan Arfan dan Nyonya Fatma. Dengan kepemimpinan Kaila yang cerdas dan inovatif, perusahaan itu bangkit dari keterpurukan dan menjadi salah satu perusahaan properti terkemuka di kota. Kaila dikenal sebagai wanita tangguh, visioner, dan inspiratif. Ia tidak hanya berhasil dalam bisnis, tetapi juga dalam hidup. Ia membuktikan bahwa seorang wanita bisa bangkit dari keterpurukan, menjadi ratu di kerajaannya sendiri, dan menemukan kebahagiaan sejati. Sementara itu, Arfan dan Nyonya Fatma menyaksikan kesuksesan Kaila dari jauh. Mereka harus memulai hidup dari nol. Nyonya Fatma, yang dulunya selalu tampil mewah, kini harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia kehilangan semua asetnya, semua koneksinya, dan semua teman-teman sosialitanya.
Ia hidup dalam penyesalan yang mendalam, setiap hari memikirkan kebodohan yang ia lakukan. Arfan, yang dulunya seorang pengusaha muda, kini harus bekerja sebagai pegawai rendahan. Ia melihat Kaila dari kejauhan, di majalah, di berita, dan di televisi. Ia melihat Kaila tersenyum, senyum yang tidak lagi ditujukan untuknya, tetapi untuk dunia. Ia tahu, ia telah kehilangan permata yang sangat berharga, dan ia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Epilog dari cerita ini adalah Kaila, yang telah menemukan kebahagiaan sejati. Ia tidak lagi mencari cinta dari pria yang rapuh. Ia menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri, dan ia menggunakannya untuk membantu orang lain. Kaila adalah bukti bahwa penderitaan bisa menjadi awal dari kemenangan. Ia membuktikan bahwa di balik setiap patah hati, ada kekuatan yang luar biasa. Ia membuktikan bahwa di balik setiap tirai kesedihan, ada senandung kebahagiaan yang menunggu untuk dinyanyikan.